Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Sitomorang pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Apa kabarnya semua? Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun. Senang bertemu kalian pada pertemuan kita hari ini. Bapak harap juga kalian merasakan apa yang saya rasakan. Oke, kita masuk materi kita, yaitu tentang prinsip ergonomis dalam pembuatan kerajinan tekstil. Unsur ergonomis pada produk kerajinan menempati porsi utama dalam karya kerajinan, karena prinsip ergonomis bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keluasan pengguna produk kerajinan tersebut. Maka dari itu, karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis. Dalam pembuatan produk kerajinan juga, kita perlu memahami seperti apa membuat karya yang berkualitas. Untuk membuat sebuah karya yang berkualitas, kita harus tahu apa saja prinsip ergonomis tersebut. Secara garis besar, terdapat 5 prinsip ergonomis dalam pembuatan sebuah kerajinan yang berkualitas. Di antaranya adalah harus memiliki prinsip kegunaan, prinsip kenyamanan, prinsip keluasan, prinsip keamanan, dan keindahan. Untuk lebih memperdalam pembahasan kita mengenai prinsip ergonomis, mari kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan. Coba perhatikan gambar di samping. Kedua produk tersebut memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi bentuk, ukuran, dan juga bahan. Meskipun tujuannya sama-sama untuk membawa barang bawaan jika hendak bepergian. Gambar pertama sangat cocok jika digunakan ke sekolah atau tempat lain, karena bisa membuat banyak isi seperti buku, alat tulis, bekal, dan lain-lain. Sementara gambar kedua sangat cocok jika kita gunakan untuk jalan-jalan, karena selain ukurannya praktis, dapat membuat barang seperlunya seperti handphone dan dompet. Tas ini juga dapat menambah nilai fashion kita. Nah, itu dia prinsip kegunaan. Jadi kalian bisa menjual barang dengan menyesuaikan kegunaan dari barang yang ingin kalian jual itu. Kemudian prinsip kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Seperti halnya gambar tas yang di samping ini. Dilihat dari tali yang digunakan ada dari besi, ada juga dari kayu. Tentu konsumen akan lebih nyaman menggunakan tas yang bisa disesuaikan dengan selera dan kepentingan kita. Kemudian prinsip ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Seperti halnya gambar tas yang di samping ini. Tentu kita akan lebih nyaman menggunakan tas yang di sebelah kanan, karena dari segi ukuran dan bentuk bisa disesuaikan dengan si pemakainya. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Coba perhatikan gambar di samping. Tentu jika barang tersebut kita produksi dan dijual, konsumen mungkin tidak mau membelinya, karena dari segi penggunaannya terlihat pengguna merasa kesakitan saat menggunakannya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda kerajinan harus memiliki nilai keindahan, karena benda yang indah akan selalu sedap dipandang dan menarik perhatian konsumen. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Coba perhatikan gambar di samping. Dari segi motif dan bahan yang digunakan sangat unik dan menarik. Nah, itu dia tadi 5 prinsip ergonomis dalam pembuatan kerajinan tekstil. Apabila kalian ingin membuat sebuah kerajinan yang berkualitas, kalian harus memperhatikan 5 prinsip tersebut. Setelah itu, kita mengetahui bagaimana pertimbangan untuk membuat barang yang berkualitas.
langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mendistribusikan barang yang akan dijual kepada konsumen. Melihat perkembangan zaman yang saat ini terjadi, ada banyak pilihan pemasaran produk yang bisa kita lakukan. Bisa melalui online dengan menggunakan fasilitas internet, atau offline dengan menggunakan lapak atau toko. Namun saat ini pemasaran melalui online lah yang paling diminati sebagai alternatif bagi wirausahawan karena memiliki peluang yang sangat besar di era perkembangan teknologi. Dilihat dari sudut pandang pembeli, konsumen pun lebih tertarik untuk menemukan dan mencari barang melalui gawai atau handphone. Karena kemudahan bertransaksi, konsumen dapat menentukan dengan mudah barang yang mereka sukai, kemudian mengklik transaksi melalui transfer bank online dan tinggal duduk manis menunggu kiriman barang yang diinginkannya. Nah, melihat situasi seperti ini, kita dapat melihat peluang terbelinya barang kita lebih besar. Berikut ini ada beberapa strategi pemasaran bisnis yang melalui laman daring atau online yang bisa kita gunakan. Yang pertama, melalui website atau blog sendiri. Jika mempunyai website atau blog sendiri, kita dapat lebih leluasa untuk memasarkan produk kita. Web atau blog dapat memperkenalkan siapa kita, bagaimana kualitas produk, apakah produk kita hanya satu jenis atau beragam, berapa harga produk yang kita tawarkan, serta berbagai keunggulan lainnya dari produk yang kita tawarkan. Yang kedua, kita dapat promosi di web orang lain dengan komentar. Caranya adalah dengan kita berkunjung ke web atau blog orang lain. Kita dapat memberi komentar terhadap isi web atau blog tersebut sambil menawarkan produk yang akan kita tawarkan. Cara ini bertujuan agar pembaca dapat sekaligus membaca artikel serta produk yang kita selipkan dalam komentar tersebut. Cara yang ketiga adalah dengan membuat toko online. Toko online merupakan media yang sangat praktis untuk menjalankan suatu bisnis. Melalui toko online, kita dapat leluasa memasarkan produk secara keseluruhan. Selain itu, toko online dapat dikategorikan sebagai media paling efektif dalam pemasaran produk yang ditawarkan, disertai dengan spesifikasi produk, harga, varian warna dan model, serta berbagai keunggulan lainnya tentang produk yang kita jual. Cara yang keempat adalah lewat jejaring sosial. Di zaman yang serba canggih ini, hampir semua orang sudah memiliki situs jejaring sosial. Pergunakanlah akun tersebut untuk memasarkan hasil kerajinan yang telah kita buat. Carilah jejaring sosial dengan komunitas besar seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Media-media tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan bisnis melalui update status atau komunikasi secara langsung melalui chat kepada konsumen. Yang terakhir adalah dengan cara posting di forum jual beli atau biasa disebut dengan marketplace. Ada banyak marketplace yang bisa kita gunakan untuk menjual barang kita, misalnya Tokopedia, OLX, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Itu dia beberapa cara ataupun strategi pemasaran yang dapat kita lakukan untuk menjual produk kita. Oke, harapannya dari materi yang Bapak jelaskan tadi, kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Kalau ada yang kurang lebih bisa ditanyakan secara langsung kepada saya. Dan ingat, jangan hanya yang ada di slide dicatat, namun ditambahi dari penjelasan saya. Oke, jangan di-skip videonya, diikuti sampai habis. Dan terima kasih.